Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Raihan, NIM 201122009. Oke, saya berasal dari Fakultas Vokasi, jurusan Teknik Komputer. Di sini saya akan menjelaskan, mempresentasikan karya akhir saya yang berjudul Implementasi Jaringan Nirkabel LoRa pada Alat Penutup Mangkok Sadap Getah Desa Seri Tanjung. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada pembimbing saya, Pak Timur Dali Purwanto. Oke, kita masuk ke presentasinya. Untuk latar belakang, Smart System penutup mangkok sadap getah karet adalah sebuah alat berteknologi Smart System yang berguna untuk menutup otomatis mangkok hasil sadap getah ketika hujan, sehingga air hujan tidak tercampur dengan hasil getah karet yang berada di dalam mangkok sadap. Smart System penutup sadap getah karet merupakan salah satu produk dari inovasi dari REO yang berada di bawah naungan Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis. Meskipun demikian, masih ada penggunaan alat ini yang belum optimal bagi petani karet dalam mengawasi curah hujan dan memastikan kinerja berjalan dengan baik atau tidak, karena kebun karet berada pada tempat yang terpencil dan jauh dari rumah petani karet tersebut. Itulah menjadi latar belakang dari saya mengambil karya akhir ini. Oke, untuk rumusan masalahnya, rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana cara menerapkan teknologi LoRa menggunakan modul XX1278 pada alat Smart System penutup sadap getah karet agar getah karet dapat dipantau dari rumah oleh si petani. Oke, untuk tujuan penelitian yang pertama untuk melakukan perancangan teknologi jaringan nirkabel LoRa pada Smart System penutup sadap getah karet. Yang kedua, untuk mengimplementasikan jaringan nirkabel LoRa menggunakan modul LoRa SX1278. Dan yang ketiga, untuk mengevaluasi efisiensi dari implementasi jaringan nirkabel LoRa pada Smart System penutup sadap getah karet. Untuk manfaat penelitian saya, yang pertama adalah mengetahui bagaimana melakukan perancangan jaringan nirkabel LoRa pada Smart System penutup sadap getah karet. Dan yang kedua, mengimplementasikan jaringan nirkabel LoRa menggunakan modul LoRa SX1278. Dan yang ketiga, mengetahui hasil evaluasi efisiensi dari implementasi jaringan nirkabel LoRa pada alat Smart System penutup sadap getah karet. Untuk metode yang saya gunakan yaitu metode Asian Research. Metode Asian Research yaitu penelitian menggunakan metode yang merupakan suatu metode yang menjelaskan, menggambarkan suatu konteks, masalah atau keadaan secara bersamaan yang bertujuan untuk pengembangan. Metode Asian Research mencakup hal-hal yang akan dilakukan penelitian, mulai dari membuat diagnosis sampai pada analisis akhir data yang selanjutnya disimpulkan dan diberi saran. Oke, seterusnya diagnosing. Untuk diagnosing, yang pertama kita melakukan identifikasi alat. Identifikasi alat ini bisa kalian identifikasi alat ini kami mencari permasalahan alat yang kurang, dan yang kedua, permasalahan yang kami dapat belum adanya pemantauan sebuah alat yang akan di kebun itu, pemantauannya dari rumah. Dan yang ketiga, kelebihan memiliki koneksivitas di wilayah terpencil. Kami mencari teknologi yang bisa mengontrol koneksivitas dari kebun petani
bisa terakses ke rumah petani yang jaraknya jauh. Oke. Seterusnya adalah action planning. Kita bisa lihat gambar proses flowchart ini. Yang pertama, alat smart system penutup mangkok sadap getah karetnya bekerja atau mendeteksi adanya hujan. Dan setelah itu, alat itu akan mengirim kepada transmitter yang kami buat, yaitu transmitter, dan dari transmitter tersebut akan mengirim kepada receiver. Jika receiver menerima, receiver menampilkan notifikasi di LCD dan buzzer. Tetapi ketika receiver tidak diterima, prosesnya akan kembali lagi ke transmitter mengirimkan notifikasi kepada receiver. Oke. Seterusnya adalah hasil penelitian dan pembahasan action taking. Oke, yang seterusnya adalah hasil penelitian. Kita bisa lihat pada gambar yang pertama. Gambar ini adalah gambar jaringan yang saya buat, yaitu alat penutup mangkok akan mengirim sinyal kepada jaringan LoRa atau transmitter yang pertama. Itu berada di kebun petani dan mengirimkan sinyal dari kebun petani tersebut kepada receiver yang diletakkan pada rumah dari si petani, dan receiver tersebut akan mengirim sinyal ke LCD, dan LCD akan menampilkan pesan kalau di kebun sedang hujan. Oke, dan di sebelahnya kita bisa lihat itu adalah rangkaian pemasangan alat implementasian jaringan nirkabel LoRa kepada alat penutup mangkok. Dan di bawah sebelah kiri kita bisa melihat itu adalah bentuk receiver yang akan diletakkan pada rumah petani. Dan yang di sebelahnya itu adalah transmitter yang tersambung dengan alat penutup mangkok sadap getah karet yang diletakkan pada kebun petani. Oke, kita masuk ke evaluasi. Untuk evaluasi, kita bisa lihat pada pengujian 4 km jaringan LoRa masih bisa mencakupinya, dan receiver yaitu LCD yang berada di rumah petani menampilkan receiving data atau hujan. Berarti pada kebun sekarang sedang hujan dan notifikasinya masuk ke receiver. Dan untuk foto yang di sebelahnya, dan dalam jarak 5 km kita bisa lihat LCD tidak menampilkan apa-apa karena jarak, berarti untuk 5 km jaringan LoRa belum bisa mencakupinya. Untuk learning, ini adalah hasil dari pengujian. Yang pertama, saya menguji dalam jarak 1 km dan notifikasinya masuk ke dalam receiver. Dan yang kedua, saya 2 km dan berhasil, dan seterusnya sampai 4 km berhasil. Tetapi ketika 5 km notifikasi tidak masuk ke receiver, jadi tidak berhasil. Oke, kesimpulannya, jaringan nirkabel LoRa bisa dibuat dengan modul LoRa RA02SX1278 yang diatur melalui perangkat Luna Arduino IDE, atau konfigurasinya bisa menggunakan Arduino IDE. Dan yang kedua, perancangan yang telah dilakukan berhasil mengirim data secara efektif dan maksimal. Jarak yang agar bisa terhubung adalah maksimal 4 km. Dan yang ketiga, untuk memverifikasi hasil pengiriman data, informasi dapat diakses melalui tampilan LCD dan suara dari buzzer yang tersambung dengan receiver pada rumah petani karet. Contoh receivernya tadi yaitu LCD dan buzzer yang kita bisa lihat pada slide sebelumnya. Oke, saran, saya merekomendasikan pendirian infrastruktur jaringan internet yang lebih luas dan terintegrasi
Hal ini akan memungkinkan penerapan teknologi Internet of Things atau IoT dengan jangkauan dan kontrol yang lebih luas dan fleksibel, membuka peluang untuk pemantauan dan pengendalian lebih efektif. Dan yang kedua, saya merekomendasikan opsi untuk memperkuat kinerja komunikasi dengan menambahkan antena eksternal pada modul jaringan LoRa. Oke, cukup sekian presentasi karya akhir saya yang berjudul implementasi jaringan nirkabel LoRa pada alat penutup mangkok sadap getah Desa Sri Tanjung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.